Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab fikih kita yang sudah lama tidak dibahas. Kemarin sempat kita tasawuf dulu, yaitu Fathul Mu'in yang karangan Syekh Jainuddin Al-Maribari ya. Kemarin sudah mencapai tentang fidyah dan qada salat ya. Nah, sekarang dilanjut dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yu'maru, dan diperintahkan zusiban kepada anak laki-laki, zakarun au zusiban kepada anak kecil ya, zakarun au unsa, mau laki-laki ataupun perempuan, mumayyizun yaitu yang sudah tamyiz ya. Apa itu tamyiz? Itu bi ansara yaqulu wa yashrubu wa yastanji wahdah, yaitu yakni telah dapat makan atau minum dan istinja atau cebok ya, istinja sendiri gitu ya, makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Yakni yajibu ala kulli min abai, ala kulli min abawaihi ya, wajib kepada orang tuanya atau ibu bapaknya gitu ya. Wa in ala, dan walaupun ke tingkat yang tua yaitu kakek atau neneknya ya. Summal wasiyyi, kemudian orang yang diwasiati. Wa ala malikir raqiq, dan orang-orang yang memiliki budak. Ayyamuro ya, seperti panti asuhan itu ya. Ayyamuro untuk memerintah anak-anak tersebut ya, biar untuk kenangan sholat gitu ya. Jadi ketika ketika anak kecil yang sudah tamyiz, baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu yang bisa makan atau minum sendiri dan cebok sendiri, maka wajib bagi orang tuanya gitu ya untuk menyuruh anaknya untuk sholat gitu ya, menyuruh anaknya untuk sholat. Kalau tidak ada orang tuanya, maka wa'in anda atau kakek neneknya gitu. Misalkan orang tuanya udah cerai pisah, anaknya tinggal sama kakeknya atau neneknya, nah, maka kakek neneknya yang wajib untuk menyuruh anak tersebut untuk sholat gitu ya. Terus kepada yang diwasiati gitu ya, sama seperti tadi ya, misalkan mamahnya atau papahnya meninggal, misalkan diwasiatkan anaknya itu diwasiatkan kepada pamannya atau siapanya gitu ya. Nah, maka pamannya itu wajib untuk menyuruh sholat gitu. Wala maliki raqiq, dan kepada yang itu yang panti asuhan ya, panti asuhan, misalkan pengurus panti asuhannya wajib untuk menyuruh anak-anak untuk sholat gitu ya. As-sholat yakni sholat, walau qodan, walaupun halnya sholat qada, wa bi jam'i syurutiha, dengan terkumpulnya syarat-syaratnya sholat ya. Walaupun sholat qada, misalkan anak itu meninggalkan sholat subuh, misalkannya dia tuh tidur misalkan dari jam 10, misalkan bangun jam 7, nah berarti dia nggak sholat subuh, maka perintah untuk mengqada sholatnya wajib gitu ya kepada orang tuanya gitu ya. Misalkan, nak tadi sholat subuh nggak, tadi saya ketiduran misalkan, nah maka untuk mengqadanya sholatnya itu wajib juga ya untuk menyuruh sholat itu anak itu melakukan qada gitu. Disabin untuk mencapai 7 tahun ya. Nah, ketika umur 7 tahun anak sudah tamyiz, maka wajib bagi orang tua atau kakeknya atau yang diwasiati atau panitia panti asuhan itu ya, pengurusnya, untuk menyuruh anak-anak tersebut untuk sholat gitu. Ba'da sab'i minasinin yakni yaitu sesudah 7 tahun ya, sesudah 7 tahun. Inda tamamiha ya. Walaupun anak inda tamyiz wa in mumayyiza qabla, walaupun anak itu belum 7 tahun ya sudah tamyiz. Tamyiz, jadi patokannya di sini 7 tahun dan tamyiz itu ya. Jadi ketika umur 7 tahun meskipun anak itu belum tamyiz tapi sudah masuk ke wilayah ini, maka wajib untuk menyuruh dia sholat gitu ya. Wa yang bagi ma'asi gotil amr, wa yang bagi, dan sebaiknya ma'asi gotil amr, beserta memerintah ya,
disertai merintah itu at-tahdidu itu dengan menakut-nakuti. Jadi bukan cuma merintah, misalkan ditakuti, kalau nggak sholat uang jajanmu dipotong misalkan, kalau nggak sholat kamu nggak dikasih jajan, kalau nggak sholat kamu nggak dikasih minuman misalkan gitu ya. Jadi ditakut-takuti gitu ya supaya anak tersebut bisa sholat gitu. Wa yudrobu, dan untuk memukul anak tersebut dorban dengan pukulan ghairu mubarihin, dengan pukulan yang tidak menyakitkan, wujuban itu saja wajib ya, mimman dzukiro, kepada orang-orang yang disebutkan tadi ya, yang tadi yang orang tua, terus kakek nenek, terus atau yang diwasiati atau panitia panti asuhan gitu. Hayala tarki, apabila anak tersebut meninggalkan sholatnya walau qadaan, walaupun sholat qada, autaroka syarton, atau meninggalkan salah satu syarat ya, min syurutiha, dari syarat-syarat sah sholat, li asrin, pada umur 10 tahun. Nah, kalau anak itu sudah mencapai 10 tahun, maka diperintahkan untuk memukulnya tanpa pukulan, dengan pukulan yang tanpa melukai. Nah, itu sebagai hukuman gitu ya. Tapi tanpa melukai, misalkan disentil atau apa gitu. Dan diancam dengan tidak ngasih uang jajan atau tidak ngasih kesukaannya dia gitu ya, supaya dia jerak gitu, supaya dia tidak meninggalkan sholat ya pada umur 10 tahun. Dan juga apabila ia meninggalkan syarat sah sholat, misalkan dia tidak wudhu atau dia sholatnya tidak menutup aurat, misalkan sholat pakai celana pendek gitu ya, maka tetap juga harus dihukum ya anak itu ya, dihukum, tapi dengan dorban ghairu mubarihin, pukulan tanpa ada melukai gitu ya, tanpa yang menyakitkan gitu ya, disentil atau apa gitu ya. Ayo pada istikmaliha ya, yakni sesudah sempurnanya umur 10 tahun ya. Lil hadis sahih, karena berdasarkan hadis yang sahih ya. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, murru as-sobiyya bisolati idza balagu sab'a sinina wa idza balagu asyra sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat idza balagu, apabila mereka telah mencapai 7 tahun, wa idza balagu asyra sinina, dan apabila mereka sudah mencapai umur 10 tahun, fadribuhu, maka pukullah mereka ya. Nah, alaiha, karena meninggalkan sholat tersebut gitu ya. Nah ini berdasarkan hadis sahih ya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau umur 10 tahun anak kita tidak mengerjakan sholat, atau anak kita tidak mengerjakan sholat sesuai syarat-syaratnya, misalkan dia membuka aurat atau tidak menghadap kiblat atau tidak wudhu, maka wajib bagi kita untuk memerintah. Apabila dia tetap masih enggak nurut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai itu ya. Kasumin atau seperti halnya puasa ya, seperti halnya puasa bagi yang sudah mampu. Kalau anaknya misalkan umur 10 tahun, 11 tahun, mungkin dia sudah kuat puasa gitu ya. Nah, puasa juga tetap harus diperintahkan, meskipun mereka tidak wajib, sebetulnya belum wajib karena mereka belum baligh ya. Nah, itu pahalanya buat orang tuanya. Apabila anak-anak kita mengerjakan perintah Allah kayak sholat puasa, maka orang tuanya dapat pahala. Nah, terus apabila orang tuanya tidak menyuruhnya, maka orang tuanya pun dapat dosa, karena perintahnya di sini wajib. Wajib itu kan sudah tahu, pengertian wajib adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah, itu pengertian wajib. Menyuruhnya yang wajib itu ya. Kita sebagai orang tua menyuruhnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya yang demikian itu yu'maru, untuk memerintahkan diri pada anak-anak itu lisab'in, pada umur 7 tahun, wa yudrobu alaihi, dan memukul li ashrin ya, pada umur 10 tahun ya. Wa hikmatu dzalika, dan hikmah dari hal yang tersebut yaitu at-tamrinu 'alal ibadah, agar melatih untuk melakukan ibadah ya. Liyata'awwadaha, agar anak itu terbiasa ya. Pala yatrukha, hingga ia tidak meninggalkan sholat atau puasa gitu ya. Wahabasal Ad-Dra'i, dan Imam Al-Ad-Dra'i pernah membahas ya, pipan sogirin, dalam permasalahan anak kecil kafirin yang anak kecil yang mampu mengucapkan kalimat syahadat ya, natoko bi syahadataini ya,
annahu yu'maru nadban. Nah, sunnah untuk diperintahkan mengerjakan sholat dan puasa dengan memberikan motivasi gitu ya. Wa yuhasu alaihima min ghairi darbin, tanpa pemukulan supaya anak tersebut litalipil khairu. Nah, terbiasa melakukan kebaikan setelah balik ba'da bulughihi ya, setelah balik. Wa in ata al qiyas zalika intaha. Nah, walaupun secara kias hukum sunnah tersebut ditolak habis gitu ya. Nah, menurut siapa? Imam Al-Adra'i yang membahas dalam permasalahan anak kecil. Kita harus mengajarkan kalimat syahadah juga ya kepada anak-anak kita. Nah, disunahkan terus diperintahkan mengajarkan sholat dan puasa dengan memberikan motivasi tanpa pemukulan supaya anak tersebut terbiasa gitu ya. Nah, wajib dan wajib juga ya, wajibu aidan dan wajib juga alaman marro nahyatuhu, bagi seseorang yang telah disebutkan ya, untuk mencegah seorang anak itu dari anil muharramati, dari melakukan perkara-perkara yang haram ya, wa ta'limuhu, dan mengajarkan al wajibati, perkara-perkara yang wajib, wa nahuha, dan sejenisnya, min sa'ir syara, dari dari setiap syariat ya, az-zahirah, yang nampak gitu ya. Walau sunatan, walaupun hukumnya sunnah, seperti kasiwak, seperti bersusur, nyusur gitu ya. Wa amruhu, dan memerintahkan bidzalika, hal tersebut. Nah, jadi kita juga wajib untuk melarang kepada anak kita mengerjakan perbuatan-perbuatan haram yang diharamkan oleh syara ya, wa ta'limu, dan mengajarkan semua kewajiban-kewajiban ya, seperti syarat wajib sholat, terus rukun-rukun sholat kita ajarkan kepada anak kita gitu ya. Terus bab puasa juga sama gitu ya, kita ajarkan kepada mereka, dan mereka juga kita larang agar tidak mengerjakan perkara-perkara haram gitu ya, min sa'ir syara'i, dari setiap perkara-perkara syara ya, yang zahir, yang nampak gitu ya. Nah, wala yang tahi wujubu ma marra ala man marra, kewajiban yang telah lewat kepada orang-orang yang telah disebut tidak berakhir gitu, illa bibulughihi, kecuali anak itu telah balik ya, rasyidan wa ujratul ta'limihi dzalika, kecuali anak itu telah balik dalam keadaan pandai gitu ya, rasyid ya. Sedangkan kalau wa ujratu ta'limihi, nah pahala mengajarkannya itu, kalau Quran seperti mengajarkan Quran, wal adab, dan adab-adab atau etika ya, bimalihi, kepada harta sang anak, summa ala abihi, summa ala umihi, lalu ayahnya, lalu ibunya gitu ya. Nah, jadi kita mengajarkan, tapi pahalanya buat kita gitu ya. Anak-anak kita membaca Al-Quran, anak-anak kita sholat ya, maka pahalanya ngalir kepada kita gitu ya. Nah, bimali summa ala abihi, kepada ayahnya, kemudian kepada ibunya gitu ya. Pahalanya itu kepada ayahnya dulu, baru ke ibunya. Tanbihun, ini satu peringatan. Zakar Sam'ani, Imam As-Sam'ani ya, fi zaujatin shagirah, menyampaikan permasalahan seorang istri, zati abawaini anna wujuba ma marru alaihima ya, yang masih kecil, yang masih memiliki kedua orang tua, bahwa apa katanya, fazauji wa qadiyatuhu wujubu darbiha ya, bahwa kewajiban yang telah lewat dibebankan kepada orang tuanya ya, kemudian suaminya, walau pil kabirah ya, walau pil kabirati sarraha jamal islamil bizri. Nah, dampak hukum dari itu adalah kewajiban memukul istri tersebut. Imam Jamalul Islam al-Bizri ya, menjelaskan kewajiban memukul sang istri walaupun istri tersebut telah dewasa gitu ya. Nah, jadi Imam As-Sam'ani menyampaikan permasalahan seorang istri ya, yang masih kecil, yang masih memiliki kedua orang tua ya, kewajiban yang telah lewat dibebankan kepada kedua orang tuanya, kemudian suaminya gitu ya. Jadi kalau anak kita itu kita cewek ya, cewek ini dalam konteks cewek, itu kewajiban kita ketika anak kita itu sudah menikah, maka kewajibannya berpindah kepada suaminya gitu ya, bukan kewajiban kita lagi dalam hal mendidiknya, dalam hal nafkahnya gitu ya. Nah,
itu pindah kepada suaminya gitu. Qala Syekhuna, telah berkata ya guru kita yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa zahirun in lam yahsya nusujan wa atlaqa Zarkashi an-nadba. Itu jelas ya, zahirun itu izharnya jelas. Namun jika tidak ditakutkan nusujan, terjadinya nusuj itu istrinya tidak taat kepada suaminya, itu namanya nusuj. Wa atlaqa Zarkashi an-nadba. Sedangkan Imam Zarkashi memutlakan hukumnya sunnah. Wa awwalu wajibin, dan hal yang wajib yang pertama itu hatta alal amri bisolah, sampai pada kewajiban memerintahkan sholat, kama qalu alal abai. Ya, seperti hal yang telah disampaikan oleh para ulama kepada para ayah ya. Summa ala man mara ta'limuhu, kemudian kepada orang-orang yang telah disebutkan adalah mengajarkan anak-anak yang telah al-mumayyiz, yang telah tamyiz, anna nabiyana Muhammadan, bahwa nabi kita Muhammad diutus di kota Mekah ya. Muhammadan bu Isa bi Makkah, diutus di kota Mekah. Wa wulidia piha, dan dilahirkan juga. Wa dupina, dan dikubur atau dimakamkan bil Madinah, di kota Madinah. Wa mata biha, dan meninggal biha, di kota Madinah tersebut. Jadi wajib juga ya kita menjelaskan sejarah nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak kita, bahwa beliau dilahirkan di Mekah, beliau putra Abdullah, terus ibunya Siti Aminah gitu ya, terus dimakamkan di Madinah, terus meninggal juga di Madinah gitu ya. Anak-anak kita harus tahu gitu, harus diajarkan oleh kita. Hukumnya itu wajib ya, wajib juga supaya mereka mengetahui junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejarahnya yang bagus-bagus harus disampaikan kepada anak kita, supaya anak kita mencontoh pribadi beliau gitu ya. Kan biasanya seorang anak itu mengidolakan apa yang ia suka gitu ya. Contohnya misalkan ia mengidolakan sebuah pahlawan di TV kayak superhero atau Power Ranger atau apa gitu ya. Nah itu karena dia menonton ceritanya, terus fiksi-fiksinya, terus sejarahnya, bukan sejarah, kayak actionnya gitu ya. Mereka menonton, akhirnya mereka menyukai superhero tersebut. Nah begitupun baginda Nabi kita, kalau kita masukkan ke pikiran mereka atau ajarkan ke mereka tentang kepribadian Nabi kita, tentang sifat-sifat Nabi kita, maka mereka juga dari sejak kecil sudah mengagumi atau mencintai baginda Nabi Muhammad SAW ya, kalau diterangkan ketika kecil kepada anak-anak kita gitu ya. Nah mungkin kalau anak kita sudah mencintai baginda Nabi, insya Allah mereka akan apa-apanya itu untuk kanjeng Nabi. Maksudnya apa-apanya itu untuk memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu ya, karena mereka itu sangat idola misalkan kepada idolanya gitu. Bahkan ada yang kayak misalkan idolanya Naruto, sampai beli baju Naruto, sampai beli gambar Naruto gitu ya. Saking mereka idolakan. Nah, bagaimana kalau kita idolakan sebagai kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada mereka gitu. Jadi mereka mengidolakan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ya mungkin sampai di situ dulu. Kesimpulannya berarti anak kita itu kalau umur 7 tahun harus diperintah sholat. Tapi bukan cuma sekedar merintah, ada sedikit untuk menakut-nakuti gitu ya. Nah kalau udah 10 tahun tetap kita perintah, kalau mereka melanggarnya baru ada hukuman bagi mereka gitu ya. Nah terus kalau anak perempuan masih tanggung jawab kita sampai ia menikah. Ketika dia menikah, maka tanggung jawabnya berpindah ke suaminya gitu. Nah itu berdasarkan apa yang tadi, hukum-hukum tadi adalah berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin segitu dulu pertemuannya. Apabila saya salah ada penerangan mohon dimaafkan. Apabila penerangannya betul, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.